Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rofika. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hendra. Baik, Pak. Terima kasih ya telah hadir dalam ruang virtual kita hari ini. Bagaimana? Sehat ya? Alhamdulillah, sehat, Pak. Baik Bu, hari ini kita akan membahas tentang kegiatan supervisi yang akan kita lakukan. Kira-kira ada yang bisa saya bantu tidak? Iya, Pak, ada. Saya ingin mengembangkan kompetensi sebagai coach pada rekan sejawat saya. Oke, kompetensi sebagai coach, berarti coaching ya. Seperti apa ini yang ingin dikembangkan dalam kompetensi coachnya? Kompetensi yang mengajukan pertanyaan terbuka dan berbobot dalam melakukan coaching kepada rekan sejawat, Pak. Oke, oke, oke. Kompetensi yang ingin dikembangkan adalah cara mengajukan pertanyaan terbuka dan berbobot ya kepada rekan sejawat. Apakah Ibu pernah melakukan coaching sebelumnya? Sudah, Pak. Namun, saya merasa masih kurang pada kompetensi mengajukan pertanyaan terbuka dan berbobot kepada Kuci, sehingga saya merasa perlu melakukan latihan lagi untuk melakukan hal tersebut. Dan saya butuh seorang supervisor untuk Hmm. mengamati, menilai, dan memberikan masukan nantinya. Oke, kalau memang pernah dilakukan, kemudian ingin berlatih kembali untuk mengasah kemampuannya, saya siap untuk membantu menjadi supervisor. Namun kira-kira bagian yang mana nih yang perlu saya amati nantinya? Lebih spesifiknya bagian mana? Jadi, hal yang perlu diamati sesuai dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan, Pak. Oke, berarti pada bagian mengajukan pertanyaan terbuka dan berbobot ya. Tinggi, Pak. Oke, kira-kira bagaimana bentuk rubrik penilaian yang kita gunakan nih untuk bisa melihat sejauh mana perkembangannya nanti untuk kompetensi yang ingin dikembangkan tersebut. Saya serahkan ke Bapak sebagai supervisornya. Baik, nanti saya siapkan rubrik penilaiannya tentunya sesuai dengan kompetensi bidang keahlian saya. Lalu kira-kira nih, apa harapan Bu Rofika dari hasil observasi yang akan kita lakukan bersama? Saya berharap kompetensi yang ingin saya kembangkan itu lebih baik dan meningkat dari sebelumnya, Hmm. sehingga saya lebih percaya diri untuk mengajukan sebuah pertanyaan terbuka dan berbobot pada saat melakukan coaching dengan siapa saja. Mantap, keren memang Bu Rofika ini. Semangatnya semangat 45 ini. Baik, apalagi yang perlu kita diskusikan Bu Rofika? Saya rasa sudah cukup, Pak. Tinggal kita lanjutkan pada ruang coaching virtual yang insya Allah akan dilaksanakan besok pagi pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Oke, baiklah. Jika demikian berarti kita akan ketemu lagi besok pada pukul 9.00 WITA pada ruang virtual yang berikutnya ya. Baik kalau begitu Bu Rofika, kita tutup ruang virtual kita saat ini. Sampai ketemu besok ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih, Bapak. Izin live, nggih. Nggih, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Susi. Terima kasih telah hadir dalam ruang virtual ini. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, Bu. Eh, Maaf Ibu, kalau saya mengganggu waktunya. Ada sedikit yang ingin saya bicarakan ini ke Ibu. Oh, tentu saja boleh, Bu. Kebetulan ini juga saya lagi tidak ada kegiatan. Kita ngobrolnya nggak lama kan ini ya? Hanya 10 sampai 15 menit saja. Oh iya Bu. Ngomong-ngomong, apa yang ingin Ibu Susi bicarakan dengan saya? Kelihatannya sangat serius sekali. Iya Bu. Nah akhir-akhir ini saya sedang dilanda keresahan.
dan saya ingin sekali mendapat solusi atas keresahan yang saya alami saat ini. Baiklah Bu, semoga dengan pertemuan virtual kali ini Ibu mendapatkan solusi atas keresahannya, dan semoga saya bisa membantu Bu ya. Baiklah Bu Susi, coba Ibu ceritakan apa yang membuat Ibu merasa resah saat ini. Begini Bu, kemarin saya ditegur oleh kepala sekolah terkait ketidakdisiplinan kinerja saya selama ini. Ketidakdisiplinan yang bagaimana Bu? Sehingga Ibu Susi mendapatkan teguran. Coba Ibu jelaskan dengan detail peristiwanya. Jadi kemarin itu Bu, saya dipanggil oleh kepala sekolah ke ruangan beliau. Kepala sekolah menegur saya atas keterlambatan saya akhir-akhir ini. Padahal setiap kali datang terlambat, saya selalu meminta izin dulu lewat WA. Oh, begitu Bu ya. Lalu menurut Ibu, alasan apa yang membuat Ibu itu datang terlambat? Begini Bu, saya datang terlambat itu bukan tanpa alasan. Ya, ibu saya sakit-sakitan. Jadi setiap pagi saya harus menyiapkan keperluannya terlebih dahulu. Oh, begitu masalahnya. Menurut Ibu Susi, apakah Ibu melanggar kedisiplinan seperti yang kepala sekolah keluhkan atau tidak, Bu? Ya, saya menyadari sih Bu, bahwa saya memang melanggar kedisiplinan. Karena setiap hari saya datang terlambat, meskipun saya sudah izin. Kalau menurut saya nih Bu ya, kalau datang terlambat sekali dua kali mungkin kepala sekolah akan memaklumi. Tapi kalau sudah setiap hari pasti beliau itu tegas karena beliau harus memperhatikan setiap warga sekolahnya. Apabila ada yang salah memang harus ditegur. Apabila kita sebagai guru yang seharusnya menjadi teladan untuk murid-murid, nah, lalu apa yang menjadi keresahan Ibu? Ibu Rofikah, betul. Saya memang merasa kurang disiplin sih Bu. Yang menjadi keresahan saya adalah saya tidak enak dengan kepala sekolah. Karena ketika ditegur, saya sedikit kurang menerima karena saya punya alasan kenapa saya sampai seperti ini. Oh, begitu Bu ya. Berarti karena Ibu Susi kurang disiplin dengan sering datang terlambat, jadi Ibu ditegur oleh kepala sekolah dan merasa resah karena teguran kepala sekolah kurang diterima sebab ada alasan di balik keterlambatan tersebut. Jadi, menurut Ibu, bagaimana sikap Ibu Susi mengenai hal tersebut? Seharusnya saya menerima dan sadar bahwa yang saya lakukan memang salah, Bu. Tapi kemarin saya sedikit terbawa emosi sih, ya karena saya bingung apa yang selanjutnya akan saya lakukan. Nah, kalau melihat dari kinerja nih ya, yang dilakukan selama mengajar di sekolah, dari skala 1 sampai 10 itu kira-kira di angka berapa yang Ibu nilai dari diri Ibu sendiri? Menurut saya sih Bu, skala kinerja saya ya ada di angka 8. Oke. Ibu Susi menilai diri sendiri di angka 8 ya. Jadi, jika mendengar cerita Ibu tadi, Ibu sebetulnya pasti ingin kerja sampai mencapai skala angka yang sempurna ya? Iya, betul Bu. Saya sebagai seorang guru profesional tentunya harus bekerja dengan tanggung jawab. Dan tentunya target skala kinerja yang seharusnya saya capai adalah angka 10. Namun dengan kondisi saya yang terlihat, akhirnya saya hanya bisa mencapai di angka 8. Oke, baiklah. Apa yang Ibu akan lakukan setelah ini untuk menghilangkan keresahan Ibu? Insya Allah, rencana saya ingin sekali menemui Bapak Kepala Sekolah, Bu, untuk meminta maaf
agar tidak ada kecanggungan antara saya dan beliau. Lalu bagaimana Ibu memperbaiki masalah kedisiplinannya Ibu? Nah, itu Bu yang membuat saya bingung. Bagaimana ya agar saya bisa disiplin, tapi juga ibu saya tidak terabaikan? Menurut Ibu Susi, kekuatan apa yang Ibu miliki untuk mengatasi keduanya? Saya terbiasa kok Bu bangun pagi. Nah, sangat bagus itu Bu. Artinya, Ibu Susi bisa menyiapkan keperluan yang dibutuhkan oleh ibunya Ibu Susi lebih awal sebelum berangkat sekolah. Oh iya Bu ya, betul juga apa yang Ibu katakan. Saya juga memikirkan hal itu. Syukurlah sekarang saya merasa lega. Karena jujur sih Bu, saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Jadi agak khawatir takutnya salah langkah. Syukurlah kalau Ibu sudah merasa lega. Nah, lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Mengenai hubungan dengan kepala sekolah, saya akan mengutarakan permohonan maaf saya besok. Dan masalah kedisiplinan ke depannya, saya akan lebih awal datang sekolah, Bu. Itu ide yang sangat bagus, Bu. Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa resah. Oke, Ibu Susi, kita sudah di penghujung waktu nih. Kira-kira dari percakapan ini apa yang Ibu Susi dapatkan? Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hal yang saya dapatkan dari percakapan ini adalah refleksi diri dari saya sendiri untuk tetap bersyukur dan menerima dengan lapang dada atas teguran kedisiplinan dari kepala sekolah. Dan saya tetap akan bekerja maksimal hingga menembus skala angka 10. Terima kasih Bu Rofika untuk waktunya karena sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, Bu. Sekarang saya menjadi lebih sedikit lega. Semoga nanti kita bisa menjadi guru-guru yang memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Sama-sama Ibu Susi. Tetap semangat ya. Semua akan indah pada waktunya. Baiklah Ibu Susi. Lain waktu kita sambung lagi perbincangan kita kali ini, tentu dengan cerita tentang hasil pertemuan Ibu dengan kepala sekolah. Baiklah Bu Rofika, saya izin live ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Susi, tetap semangat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rofika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hendra. Baik, terima kasih telah hadir dalam ruang virtual kita hari ini lagi. Tentunya terkait dengan cerita yang perlu kita bicarakan, yaitu kegiatan coaching yang telah Ibu Rofika lakukan bersama dengan Ibu Susi. Baik, sebelum kita masuk ke bagian inti nih dari pembicaraan kita, bagaimana kabarnya Bu untuk hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat Pak. Baik, Bu Rofika, hari ini kita sama-sama sehat walafiat. Semoga Bu Susi juga sehat walafiat ya, bersama dengan ibu beliau. Hari ini kita akan membahas tentang hasil coaching nih yang telah Ibu Rofika lakukan. Dari sisi performa yang dilakukan kemarin, kira-kira Ibu Rofika untuk menilai diri sendiri nih dari kompetensi yang ingin dikembangkan dari skala 1 sampai 10, kira-kira Ibu Rofika di skala berapa? Menurut saya untuk diri saya sendiri dalam performan dalam kompetensi yang ingin dikembangkan itu saya masuk berada pada skala 9, mau mendekati 10. Oke, kencang juga ya, 9 mendekati 10. Kira-kira apa nih yang membuat Bu
Bu Rofikah bisa menilai demikian dari angka 9 mendekati 10? Karena saya merasa lebih percaya diri dengan kemampuan yang saya miliki dalam mengajukan pertanyaan terbuka dan berbobot kepada coach saya. Oke, baik. Jika penilaiannya demikian menurut Bu Rofikah, selanjutnya boleh tidak saya menyampaikan hasil pengamatan saya langsung? Sangat boleh, Pak. Itu yang saya sangat harapkan. Oke, baik. Bu Rofikah, begini ya. Pada saat saya melakukan pengamatan ya, pada saat Ibu Rofikah melakukan coaching kepada Ibu Susi, saya melihat target yang ingin dicapai untuk kompetensinya, yaitu kompetensi mengajukan pertanyaan terbuka kemudian berbobot, itu sudah sesuai dengan yang Ibu harapkan. Bahkan saya rasa sudah melebihi target. Kalau Bu Rofikah mengatakan Ibu Rofikah ada di angka 9, kalau menurut saya Ibu Rofikah itu sudah masuk ke dalam kategori angka 10, sudah maksimal dia itu. Nah, bagaimana pendapat Bu Rofikah nih setelah mendengar hasil pengamatan dari saya? Alhamdulillah, terima kasih Pak. Saya sangat merasa bahagia mendengarnya, Pak. Wow, semua orang pasti akan merasa bahagia ya jika diapresiasi ya. Iya. Baik, namun ada hal yang perlu dikembangkan selain dari kompetensi tersebut. Jadi saya melihat Bu Rofikah masih ada rasa tegang mungkin, rasa takut mungkin, sehingga agak kelihatan kurang begitu santai pada saat melakukan coaching. Terus di sisi lain juga saya melihat ada keraguan-keraguan nih untuk menyatakan beberapa pendapatnya kepada Bu Susi. Kira-kira bagaimana pendapatnya? Iya Pak, saya pun merasa demikian. Jadi hal tersebut saya rasakan pada awal memulai coaching. Oke. Memang benar Bu, seperti ketakutan, keraguan, takut salah dan sebagainya memang biasa terjadi itu kalau di awal-awal coaching. Saya juga sering kan malah merasakan hal yang sama. Tapi kalau dibarengi dengan banyak latihan dan sebagainya, insya Allah kedepannya akan lancar gitu ya. Setelah kegiatan kita ini, kira-kira rencana kedepannya nih apa yang akan Ibu Rofikah lakukan setelah kegiatan kita ini? Oh iya Pak, saya tentu akan terus berlatih untuk lebih mengembangkan lagi kompetensi saya dalam coaching sesuai dengan hasil supervisi yang Bapak lakukan hari ini. Baik, dari diskusi kita ini Bu Rofikah sudah terbayang nih kan tentang hal yang akan dilakukan ke depannya. Kalau boleh tahu kapan, terus di mana, terus kemudian siapa yang bisa membantu Bu Rofikah untuk melakukan hal tersebut? Insya Allah dalam waktu dekat ini Pak, yang terlibat tentunya rekan sejawat, kemudian peserta didik yang ada di sekolah saya. Untuk tempatnya saya akan gunakan sekolah agar lebih kondusif dan efisien waktu. Terkait dengan siap yang bisa membantu, saya rasa rekan sejawat yang lain juga dengan senang hati untuk membantu saya untuk bisa mengembangkan kompetensi coaching saya ke arah yang lebih baik lagi. Alhamdulillah kalau begitu, berarti di sekolah memang sikap dan sifat kekeluargaannya cukup baik ya di sekolah ya. Baik, saya doakan semoga semuanya lancar ya Bu Rofikah. Untuk pertanyaan terakhir nih dari saya sebelum kita tutup pertemuan kita pada saat ini, kira-kira dari kegiatan kita ini apa yang Ibu dapatkan? Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Hendra karena telah bersedia menjadi supervisor saya pada kegiatan coaching yang saya lakukan.
Melalui kegiatan ini, saya mendapatkan banyak pelajaran tentang kucing sehingga dapat meningkatkan kompetensi saya dalam mengajukan pertanyaan terbuka dan berbobot kepada kuci saya, yaitu Ibu Susi. Saya juga dapat mengetahui bagian lain yang perlu saya kembangkan selain dari kompetensi yang tadi. Baik, Bu Ropika, tetap semangat dan terus berlatih ya untuk menjadi lebih baik dalam kompetensi-kompetensi yang lain, terutama dalam bidang kucing ini. Jadi mungkin cukup ini dulu dalam pertemuan kita ini. Kita tutup ruang virtual kita, kemudian nanti setelah kegiatan ini mungkin nanti akan kita bicarakan lagi pada ruang virtual yang lain. Tapi sebelum kita tutup pertemuan kita kali ini, mari kita sama-sama melafazkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Selamat siang Bu Rofika. Silakan bisa meninggalkan ruang virtual kita saat ini. Terima kasih Pak Hendra. Izin live nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bu Rofika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Semua akan indah pada waktunya seperti Bu Rofika kata. Ya, mari.